Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahza Diorahman, NPM 2214370187. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Bisnis Cerdas tentang metode data mining association. Sebelumnya, apa sih arti dari data mining? Langsung saja, data mining adalah proses pengumpulan dan pengolahan data yang bertujuan untuk mengekstrak informasi penting yang terdapat pada data. Informasi yang didapat bisa berupa angka maupun informasi yang didapat digunakan untuk berbagai keperluan. Proses pengumpulan dan ekstraksi informasi ini dapat dilakukan menggunakan software dengan bantuan perhitungan statistika, matematika, ataupun yang terbaru menggunakan artificial intelligence atau yang biasa kita kenal AI. Sumber data dari sebuah data mining umumnya berasal dari data warehouse. Dengan ketersediaan data warehouse, kita memiliki kumpulan data yang siap digunakan untuk proses analisis dengan tujuan memperoleh informasi atau pengetahuan. Karena itu, ketersediaan data menjadi kunci sukses dalam data mining. Sebagian besar literatur mendefinisikan data mining sebagai proses non-trivial untuk mengidentifikasi pola yang saling novel, berpotensi berguna, dan akhirnya dapat dipahami dalam data yang tersimpan dalam database terstruktur, di mana data disusun dalam catatan oleh variabel kategoris, ordinal, dan kontinu. Dalam definisi ini, arti dari istilah kunci adalah sebagai berikut. Yang pertama, proses menyiratkan bahwa data mining terdiri dari banyak langkah iteratif. Yang kedua, non-trivial berarti bahwa pencarian dilakukan berbagai eksperimen. Dan yang terakhir, valid berarti bahwa pola yang ditemukan harus benar pada data baru dengan tingkat keyakinan yang memadai. Novel berarti bahwa pola tersebut sebelumnya tidak diketahui pengguna dalam konteks sistem yang dianalisis. Berpotensi berguna berarti bahwa pola yang ditemukan harus mengarah pada beberapa keuntungan bagi pengguna atau tugas. Dapat dipahami berarti bahwa pola yang ditemukan pada akhirnya masuk akal secara naluri bisnis. Di sini terdapat beberapa metode dari data mining. Di antaranya, yang pertama itu ada classification. Klasifikasi data mining ialah sebuah proses yang dimana menemukan definisi kesamaan karakteristik dalam suatu kelompok atau kelas. Klasifikasi data mining menjadi salah satu metode yang paling umum untuk digunakan. Metode ini dilakukan bertujuan untuk memperkirakan kelas dari suatu objek yang labelnya belum diketahui. Yang kedua ada association. Metode data mining yang ini adalah market basket analisis atau analisa keranjang pasar. Berhubungan dengan pemasaran, metode ini bertujuan untuk mengidentifikasi produk yang sering dibeli bersamaan oleh pelanggan. Yang ketiga itu ada clustering. Clustering data mining adalah nama lain untuk metode segmentation. Tujuan dari segmentasi pada metode data mining ini ialah mengelompokkan suatu kelas ke dalam beberapa segmen berdasarkan atribut yang ditentukan. Penentuan atribut harus sesuai
kesamaan yang dimiliki beberapa kelas tadi. Yang keempat ada regression. Metode keempat dari data mining adalah regression. Metode yang satu ini sedikit mirip dengan klasifikasi data mining. Bedanya, regresi merupakan metode yang bertujuan untuk mencari pola nilai numerik, bukan kelas. Hasil dari metode regression adalah sebuah fungsi sebagai penentu hasil yang didasarkan nilai dari input. Yang kelima itu ada forecasting. Forecasting data mining adalah metode yang digunakan untuk memprediksi nilai yang akan dicapai pada satu periode. Dengan menggunakan teknik ini, noise data dan nilai pada periode sebelumnya dijadikan dasar bahan prediksi. Yang terakhir itu ada sequencing. Sequencing adalah sebuah urutan peristiwa. Tidak jauh dari namanya, metode sequence analysis berfungsi untuk mencari sebuah pola pada serangkaian kejadian atau sequence. Contoh sederhananya, dalam kehidupan sehari-hari itu ketika makan, rangkaian yang umum dilakukan adalah mengambil piring, sendok, dan garpu, kemudian baru mengambil lauk-lauk. Pola seperti itulah yang berusaha dicari tahu melalui sequencing. Oke, di sini saya akan membahas lebih dalam lagi penjelasan tentang data mining association. Metode data mining association juga dikenal sebagai market basket analysis, yang dimana teknik yang digunakan untuk menemukan pola dan hubungan antar item dalam dataset besar. Metode ini sering digunakan dalam retail dan e-commerce untuk memahami kebiasaan belanja pelanggan dan merekomendasikan produk yang relevan. Tujuan utama metode association rule mining ialah untuk menemukan aturan asosiasi yang menunjukkan kemungkinan kemunculan item bersamaan dalam suatu transaksi. Aturan asosiasi ini dapat diwakilkan dengan rumus X lebih besar dari Y, di mana X adalah item set ATEX band, yaitu kumpulan item yang sering muncul bersamaan, dan Y adalah item set konsekuen, yaitu item yang sering muncul bersamaan dengan X. Di sini ada langkah-langkah utama dalam metode association rule mining. Yang pertama itu melakukan pembersihan data, di mana memproses data untuk menghapus kebisingan dan inkonsistensi. Kedua itu ada transformasi data, di mana mengubah format data agar sesuai untuk algoritma penambangan asosiasi. Tiga itu penemuan item set frequent, menemukan item set yang muncul cukup sering dalam dataset. Yang keempat, pembuatan aturan asosiasi, di mana menghasilkan aturan asosiasi berdasarkan item set frequent dengan mempertimbangkan dukungan dan kepercayaan. Yang kelima itu ada evaluasi aturan asosiasi, di mana menilai kualitas aturan asosiasi dengan berbagai metrik seperti dukungan, kepercayaan, dan lift. Metrik utama dalam association rule mining: dukungan support atau presentasi transaksi yang mengandung X dan Y. Kepercayaan, presentasi transaksi yang mengandung Y bila diketahui mengandung X. Lift, ukuran seberapa besar aturan asosiasi lebih kuat daripada kebetulan. Di sini ada penerapan metode association rule mining, yang dimana itu kita yang pertama harus menganalisis keranjang belanja,
menemukan produk yang sering dibeli bersamaan untuk rekomendasi produk dan promosi. Contohnya dari retail toko grosir, di mana dapat menggunakan metode ini untuk menganalisis data penjualan mereka dan menemukan produk yang sering dibeli secara bersamaan. Informasi ini dapat digunakan untuk yang pertama itu untuk menempatkan produk yang saling melengkapi berdekatan gerak. Contohnya itu roti dan selai kacang atau pasta dan saus tomat. Yang kedua, menawarkan promosi dan diskon untuk produk yang sering dibeli secara bersamaan. Contohnya, diskon untuk pembelian mie instan dan bumbu mie instan. Ketiga, mengembangkan produk baru yang menggabungkan produk yang sering dibeli secara bersamaan. Contohnya, pizza beku dengan topping yang populer. Contoh kedua dari analisis keranjang belanja itu adalah e-commerce. Situs web e-commerce dapat menggunakan metode ini untuk menganalisis data keranjang belanja pelanggan mereka dan merekomendasikan produk yang relevan. Hal ini dapat meningkatkan konversi dan nilai pesanan rata-rata. Contohnya, jika pelanggan membeli kemeja, situs web dapat merekomendasikan celana panjang atau sepatu yang cocok. Yang kedua itu dari penerapan metode association adalah menganalisis web, di mana kita menemukan pola akses halaman web untuk meningkatkan navigasi situs web dan personalisasi konten. Contohnya pada situs web Lisa, di mana situs web Lisa dapat menggunakan metode ini untuk menganalisis data akses halaman mereka dan memahami minat pembaca. Informasi ini dapat digunakan untuk yang pertama itu untuk menulis artikel tentang topik yang diminati pembaca. Yang kedua, mempersonalisasi konten situs web untuk setiap pembaca. Ketiga, menampilkan iklan yang relevan dengan minat pembaca. Contoh yang kedua dari situs menganalisis web adalah mesin pencari, di mana mesin pencari dapat menggunakan metode ini untuk menganalisis data query pengguna mereka dan meningkatkan hasil pencarian. Contohnya itu, jika pengguna mencari hotel di Bali, mesin pencari dapat menampilkan hasil yang lebih relevan seperti hotel yang populer di Bali, hotel dengan harga terbaik, atau hotel yang dekat dengan tempat wisata. Yang ketiga itu ada deteksi penipuan, di mana mengidentifikasi transaksi yang tidak biasa dan berpotensi penipuan. Contohnya pada perbankan, bank dapat menggunakan metode ini untuk menganalisis data transaksi mereka dan mendeteksi aktivitas penipuan. Contoh dari perbankan ini adalah jika seseorang tiba-tiba melakukan pembelian besar di negara lain, bank dapat menandai transaksi tersebut sebagai mencurigakan dan menyelidiki lebih lanjut. Contoh yang kedua adalah perusahaan asuransi dapat menggunakan metode ini untuk menganalisis data klaim mereka dan mendeteksi klaim penipuan. Contohnya, jika seseorang mengajukan klaim asuransi kesehatan untuk kondisi medis yang sudah ada sebelumnya, perusahaan asuransi dapat menyelidiki lebih lanjut untuk memastikan klaim tersebut sah. Contoh yang keempatnya itu ada menganalisis jaringan sosial, yang dimana mengidentifikasi komunitas dan hubungan dalam jaringan sosial. Contoh dari analisis jaringan sosial ini adalah situs web media sosial. Situs web media sosial
dapat menggunakan metode ini untuk menganalisis data interaksi pengguna mereka dan mengidentifikasi komunitas serta hubungan dalam jaringan sosial. Informasi ini dapat digunakan untuk yang pertama itu ada mempersonalisasi konten dan rekomendasi untuk setiap pengguna, menargetkan iklan kepada pengguna yang paling relevan, serta yang terakhir mendeteksi aktivitas yang tidak pantas atau berbahaya. Contoh keduanya itu ada platform e-learning, di mana platform e-learning ini dapat menggunakan metode ini untuk menganalisis data interaksi siswa mereka dan mengidentifikasi siswa yang berisiko gagal. Informasi ini dapat digunakan untuk memberikan intervensi dini kepada siswa yang berisiko gagal, mengembangkan materi pembelajaran yang lebih efektif, serta meningkatkan tingkat retensi siswa. Di sini ada kelebihan dan kekurangan dalam metode assessment rule meaning. Kelebihannya diantara lain mudah dipahami dan diinterpretasikan, dapat diterapkan pada berbagai jenis dataset, mampu menemukan pola dan hubungan yang tersembunyi. Kekurangannya diantara lain sensitif terhadap noise dan inkonsistensi dalam data, membutuhkan banyak waktu dan komputasi untuk dataset besar, dan yang terakhir adalah hasil yang diperoleh dapat bersifat redundan dan tidak informatif. Kesimpulannya, metode assessment rule meaning adalah teknik yang bermanfaat untuk menemukan pola dan hubungan antar item dalam dataset besar. Metode ini memiliki banyak aplikasi dalam berbagai domain seperti retail, e-commerce, analisis web, dan deteksi penipuan. Namun penting untuk dicatat bahwa metode ini memiliki beberapa keterbatasan seperti sensitivitas terhadap noise dan inkonsistensi dalam data, serta kebutuhan akan waktu dan komputasi yang besar untuk dataset besar. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak kurangnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.